Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tuballighuna biha asal ghayat wa tutahhiruna biha min jamis sayiat wa tarfa'una indaka 'alad darajat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Ustadz akan membawakan satu tema, satu hadis yang mana terdapat dalam kitab Nasha'ihul Ibad bab kelima halaman 30 yang berbunyinya, ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana khamsatan khosira khamsatan man istakhaffa bil ulama'i khosirad din wa man istakhaffa bil umaroi khosirad dunya wa man istakhaffa bil jirani khosiral manafi'a wa man istakhaffa bil aqrabai khosiral mawaddah wa man istakhaffa bi ahlihi khosira tibal ma'isyah. Ayo kita baca bersama-sama, ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana khamsatan khosira khamsatan man istakhaffa bil ulama'i khosirad dina wa man istakhaffa bil umaroi khosirad dunya wa man istakhaffa bil jirani khosiral manafi'a wa man istakhaffa bil aqrabai khosiral mawaddata wa man istakhaffa bi ahlihi khosira tibal ma'isyati. Udah ada gambarannya dengan ungkapan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Man ahana. Pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Bahasa Sunda. Dicampur bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Man ahana. Ahana ay adalah saha jalma anu ngaremehkeun. Ngaremehkeun apa? Meremehkan. Barang siapa yang meremehkan atau mengucilkan khamsatan dengan 5 perkara, meremehkan siapa? An-nasa, meremehkan orang. Maka kita tidak boleh meremehkan atau mengucilkan atau meledek orang ya, dengan 5 perkara. Apa akibatnya? Khosiro khamsatan, maka kita akan celaka dengan 5 perkara tersebut ya. Jadi banyak antum jangan meremehkan orang lain. Di dalam kitab ini disebutkan hanya 5 ya. Maka kita tidak boleh meremehkan, mengucilkan, meledek. Kalau bahasa sekarang kan membuling gitu. Itu tidak boleh ya, meremehkan kepada orang. Orang yang mana? Yang pertama,
manistakhaffa bil ulama'i, ya, orang yang meremehkan kepada para ulama. Kenapa? Kalau dalam hadis kan al ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris nabi. Nah, kalau di sini kita disebutnya wa manistakhaffa bil asatiz, ya, antum jangan meremehkan kepada guru. Ya. Kenapa di sini ulama? Karena al ulama'u lebih identiknya dengan ilmu agama. Ya. Dengan cara meremehkannya, dengan cara apa? Bi antaraka ta'zimuhum, dengan meninggalkan takzim kita kepada para ulama, takzim kita kepada para asatiz. Ya. Jadi antum awas, hati-hati, jangan meremehkan kepada para ulama, jangan meremehkan kepada para asatiz. Kenapa? Akibat yang akan kita dapat ketika kita meremehkan kepada para ulama, khosirod dini, maka kita akan rugi dengan ilmu agama. Ya, maka antum ada kesempatan, ya, antum bersyukur sekolah di Hayatan Thaibah hari Sabtu ada kajian kitabnya, maka antum harus bersyukur. Kenapa? Itu untuk menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu agamanya. Agar gimana? Agar kelak tidak menjadi orang yang rugi dengan ilmu agama. Kenapa kita harus mendekati atau takzim kepada para ulama? Kata innahum ma'danus syariati, karena para ulama itu tempat menggalinya ilmu syariat. Ya. Antum bagaimana akan tahu ilmu agama tetapi antum tidak mau bersahabat, tidak mau takzim, tidak mau menghormati kepada ulama. Ya. Sama seperti antum di kelas, kalau antum di kelas tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh muallim atau para asatiz, maka antum akan rugi dengan pelajaran yang diajarkan. Ya. Gurunya menjelaskan di kelas, ya, nulis di papan tulis, antumnya main handphone, itu tidak akan nyambung. Ya. Atau antumnya malah mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Ya. Ngagambar, nah, padahal antum lagi, guru itu lagi menjelaskannya serius. Ya, maka ketika guru menjelaskan pelajaran di kelas, maka antum harus perhatikan agar kenapa? Agar antum tidak termasuk kepada orang yang rugi. Kenapa? Karena guru atau muallim atau ulama itu tempat menggalinya ilmu. Ya. Maka mulai dari sekarang antum berubah pola belajarnya. Ya. Yang di pesantren wabil khusus, ya, antum harus benar-benar takzim. Ya. Kalau kita lihat pondok-pondok pesantren yang lain, bagaimana takzimnya kepada para kiai, takzimnya kepada para mualim itu. Kita harus ikuti. Agar kenapa? Agar kita tidak termasuk kepada golongan orang yang rugi. Yang kedua, manistakhofa bil umaroi. Yang kedua itu kita tidak meremehkan kepada umaro. Siapakah umaro itu? Al-muluku. Al-muluku itu raja. Kalau di kita pemerintah. Kita tidak boleh meremehkan kepada pemerintahan kita. Nah, kalau kita meremehkan kepada pemerintahan, apa yang kita dapatkan? Khosirod dunya. Maka kita akan rugi dengan urusan masalah keduniaan. Nah, umaro di sini antum kalau di sekolah
umarohnya itu adalah pimpinan sekolah. Antum meremehkan kepada pimpinan sekolah, kepada jajaran pengurus sekolah, maka antum akan rugi di dunia. Rugi di sekolahnya apa? Antum tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Kalau antum tidak taat aturan, yang membuat aturan di sekolah, jangan umarohnya kan harusnya orang nomor 1 di negara ini. Kita harus tidak boleh meremehkan ke negara, ya, kepada pemerintahan. Kalau kita ngitung pemerintahan terlalu tinggi, ya, kita ambil ruang lingkupnya yang sekarang kita ada jalani, yaitu sekolah. Kita tidak boleh meremehkan kepada umaro di sekolah. Kenapa? Kalau kita meremehkan umaro di sekolah, maka kita akan rugi dengan urusan sekolah. Kenapa? Ruginya di mana? Li'annahum allazina yartabuna umurad dunya wa zamamiha bi aidihim. Karena umaro, karena pemimpin itu adalah orang yang membuat aturan tentang urusan dunia. Tapi kita tadi balik ruang lingkupnya sekolah, maka kepala sekolah dan jajarannya adalah orang-orang yang mengatur urusan tentang di sekolah. Wa zamamiha bi aidihim, dan dia dengan kekuasaan tangannya. Bisa aja antum tidak taat kepada pimpinan sekolah, tidak taat kepada pengelola sekolah, antum dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Karena yang berkuasa di sekolah adalah kepala sekolah. Maka ada aturan-aturannya. Sekarang kan kita buat aturannya di sekolah. Ada tata tertib di sekolah. Coba antum melanggar tata tertib, antum nyaman enggak? Saya yakin tidak, antum tidak akan nyaman. Seolah-olah antum dikejar-kejar. Nah, sekolah mengeluarkan aturan, rambutnya harus dipotong. Untuk apa? Biar rapi, seragam. Antum lihat kalau militer, topinya dibuka, potongan rambutnya sama kan? Kelihatan gagahnya itu. Wah, badannya tegap, rambutnya cepak semua. Wah, gagah semua. Orang kagum dengan militer. Ya. Apalagi dengan disiplinnya. Ya, ada gak militer yang gondrong? Ada yang sedang bertugas. Ya. Kalau intel kan, intel rambutnya gondrong atau apa. Memang dia lagi kerjanya gitu. Tapi selama pendidikannya tidak ada. Semuanya taat aturan. Nah di sekolah, antum harus dipotong rambutnya pendek dan rapi. Ya, kalau antum tidak mengikuti aturan itu, maka antum akan dikejar-kejar oleh orang penegak disiplin. Antum merasa bahagia gak ada di sekolah? Tidak, ya, karena antum merasa gak nyaman. Tadi khosirud dunya, antum akan rugi di sekolah. Ketemu dengan kesiswaan, waduh, ustadznya bis bawa gunting deh, dipotong deh. Pakai celana yang kecil, aduh, nanti digunting lagi. Antum tidak akan mendapatkan ketenangan ketika antum belajar di sekolah. Ya. Maka ikuti aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan. Ya. Kita tidak boleh meremehkan aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan sekolah. Jangan pimpinan negara lah, terlalu tinggi gitu kan. Yang ketiga, wa man istakhaffa bil jiron, orang yang meremehkan tetangga. Ya. Apa? Ai al mujawirina fi masakini min jami'il jihati. Yang disebut tetangga itu orang yang terdekat dengan tempat tinggal kita dari segala arah. Nah, misalkan saya di tengah di sini, maka di samping kanan saya tetangga, di samping kiri saya tetangga, di belakang saya tetangga, di depan saya tetangga. Ya. Maka antum jangan meremehkan tetangga.
kalau antum meremehkan tetangga, khosirul manafi'a ay al khairatul ladzi yatawassalu biha ilal matlub, maka tidak akan terasa manfaat antum bagi orang lain. Ya. Kalau dulu ya identiknya kalau orang tinggal di perumahan katanya nilainya egoisnya masing-masing. Tapi dengan perkembangan zamannya alhamdulillah yang di perumahan-perumahan itu nilai kekeluargaannya tinggi. Ya. Nah, justru sekarang yang kebalikannya, justru yang di kampung-kampung itulah menunjukkan keegoannya masing-masing. Maka antum ya ketika di rumah harus baik dengan tetangga antum. Agar apa? Agar antum terasa kebaikan antum itu dapat. Di sekolah antum harus baik dengan orang lain. Kakak kelas misalkan antum kelas 10, berarti tetangga antum itu kelas 11 dan kelas 12. Nah, kalau kelas 12 berarti tetangganya tuh kelas 11 dan kelas 10, maka antum harus saling menghargainya. Ya. Biar apa? Biar rasa manfaatnya. Kakak kelas mengarahkan kepada adik kelasnya, menjaga adik kelasnya, membawa adik kelasnya untuk menghantarkan kepada kesuksesan. Jangan sampai kakak kelasnya memberikan contoh yang tidak baik. Ya, kalau kakak kelasnya tidak baik, bagaimana adik kelasnya? Akan tidak baik semua. Ya. Nah, maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Ya, maka termasuk kepada orang yang beriman, orang yang tidak mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Banyak hadis yang menjelaskan tentang kita harus menghormati tetangga kita. Hadis yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarohu. Hadis yang lainnya yang artinya itu kalau kita masak sayuran harus banyak airnya. Kenapa? Karena kita mau berbagi dengan tetangga kita. Nah, ketika kita sakit, siapa orang yang pertama kali menjenguk kita? Tetangga. Ya. Antum lagi sakit, siapa yang akan membawa antum ke rumah sakit atau ke dokter? Tetangga. Maka harus baik dengan tetangga. Kalau diri kita merasa tidak akur, jangan menyalahkan tetangga, tapi introspeksi diri kita, bagaimana sikap kita kepada tetangga itu. Untuk apa? Agar keberadaan kita itu terasa manfaatnya oleh orang lain. Ya. Nah, di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jarun su'in yu'zihi payasbiru ala azaihi wa yahtasibuhu hatta yakfiyallahu bihayatihi au mauti. Isi kandungan dari hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kepada seorang laki-laki yang mana lahu jarun, lelaki itu memiliki tetangga, tetapi yu'zihi, jarun su'i yu'zihi, tetangga yang suka menyakitinya. Jadi kalau antum punya tetangga yang tetangga antum teh menyakiti ke antum, ulah dibales. Nah, wah itu mah timbulnya dendam. Tapi harus gimana? Payas biru. Maka si laki-laki itu sabar. Sabar atas apa? Payas biru ala azaihi. Sabar atas perbuatan si laki-laki itu. Wayah tasibuhu hatta yakfiyallahu bihayatin au mautin, sehingga Allah memperhitungkan dan menjaganya laki-laki itu waktu hidupnya atau matinya. Maka kita bisa lihat kalau kita baik dengan tetangga, ketika kita lagi kapapahitan, lagi dapat musibah, lihat
tetangga kita berbondong-bondong datang ke kita, mensupport kita, mendoakan kita, ya. Maka ketika antum di sekolah, lihat, kalau ada banyak yang mengajak antum, hayu urang belajar, hayu urang belajar, hayu urang belajar, maka antum harus bersyukur. Berarti tandanya antum akur hidup di lingkungan sekolah. Tetapi kalau antumnya tidak ada yang menyapa satupun kepada antum, maka antum harus berintrospeksi diri kita. Kenapa ya orang itu enggan berteman dengan saya? Kenapa ya? Maka antum harus bertanya kepada diri, oh, apa yang salah denganku? Ya, dilihat di situ. Maka kita harus senantiasa bermuhasabah diri dalam segala aktivitas kita. Untuk apa? Agar kita bisa mengukur tentang kepribadian kita dan keadaan kita di satu tempat itu. Nah, jadi orang itu akan welcome kepada kita. Berarti orang itu akur dengan kita. Dan kita akan terasanya manfaatnya. Ya. Tadi kalau kita tidak akur dengan tetangga, maka kita tidak akan terasa manfaatnya kita itu oleh orang lain. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, yang berikutnya, wa manistakhofa bil aqrobai, orang yang meremehkan kepada kerabatnya. Siapa itu kerabat itu? Apa itu kerabat? Ya, saudara-saudara yang mana? Akriba itu adalah saudara terdekat atau saudara yang masih ada ikatan darahnya. Ya, seperti paman, bibi itu kan, itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka kita tidak boleh meremehkan kepada akriba itu, kerabat kita. Kenapa? Kalau kita meremehkan kepada kerabat kita, maka apa yang kita akan alami? Khosirul mawaddah, maka kita akan kehilangan kasih sayang mereka, atau kita akan celaka, ya, dari tidak ada kasih sayang. Maka ketika antum punya rezeki, maka antum harus berbagi dengan kerabat antum. Ya, lihat, ya sekarang kan belum. Antum yang miliki sekarang itu apa? Antum sekarang lagi memiliki ilmu. Maka antum berbaginya adalah ilmu. Ya, maka antum belajar itu harus sungguh-sungguh, harus serius. Ya, karena apa? Karena nanti kita mau berbagi kepada orang lain, untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Sekolah di mana? Di Hatoi. Oh, Hatoi itu kan bla 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 bla, penilaian orang dengan Hatoi yang luar biasa. Tetapi antum tidak bisa mencerminkan bahwa antum itu bagian dari keluarga Hatoi. Nah, kalau sekolah di Hatoi teh cicing wae kieu wae teka tingali perkembangannya. Kalau di rumah disuruh jadi imam, mangga yang lain saja, gitu kan. Tetapi kenapa? Karena antum ketika belajarnya tidak mau mencoba, ya, tidak menguji mental antum untuk belajar itu. Maka tadi tidak boleh antum meremehkan kepada kerabat antum. Kalau antum meremehkan dengan kerabat antum, maka antum akan hilang kasih sayang dari mereka. Yang berikutnya, wa manistakhofa bi ahlihi, tidak boleh meremehkan kepada ahli. Ahli itu apa? Ahlun itu apa? Keluarga, ya. Nah, misalkan kalau suami ke istri, istri ke suami, suami istri, orang tua ke anak, ya, tidak boleh. Ya, antum ke orang tua antum meremehkan, oh naudzubillah, atau antum ke kakak antum meremehkan, atau antum ke adik antum, ya. Yang penting adik antum itu dibuat tidak nyaman oleh antum. Itu jangan. Kenapa?
kalau kita meremehkan di ahli, di keluarga, maka khosirotibal ma'isah, maka kita akan rugi dengan kehidupan kita. Ya. Antum karena sudah dewasa, antum udah punya pola pikir sendiri. Antum protes ke bapak antum. Ya. Kata bapak antum, ya udah, kalau kamu tidak mau menurut kepada bapak, uang jajannya di off. Antum bahagia tidak? Tidak dikasih uang jajan, fasilitas antum dicabut. Ya. Antum akan rugi dari apa yang antum lakukan itu. Maka tidak boleh meremehkan ahli, meremehkan keluarga. Antum punya adik, antum meremehkan adik antum. Kata adik antum, ya udah, kalau kakak berbuat gitu ke saya tidak akan membantu kakak. Ya, misalkan, dek tolong ambilkan sepatu, gak mau. Kakak juga gitu sama adik. Nah, ya, itu bukti-buktinya. Maka kita tidak boleh meremehkan. Maka di dalam kitab ini, di dalam keterangan ini diruntun, ya, mulai dari keluarga, tetangga, pemerintahan, ya, sampai kepada agama, ya, kita tidak boleh meremehkan itu, karena yang akan rugi juga adalah diri kita sendiri. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ya, nah, dengan kajian ini Ustadz menginginkan antum bisa merubah, ya, merubah dari pola perilaku antum. Ya. Maka tadi Ustadz di awal antum selalu muhasabah. Antum suka muhasabah diri tidak? Muhasabah diri itu jangan di akhir tahun aja, ya, tapi muhasabah diri itu dilakukan setiap waktu sebelum tidur. Antum kalau mau tidur langsung ambil bantal langsung tidur gitu enggak? Enggak kan? Merenung dulu. Nah, handphonenya kalau mau tidur itu antum matiin atau silentkan, simpan agak jauh. Set. Jangan kupingnya ditutupi. Ya. Ustadz lagi mendengarkan tilawah, telinga juga mau istirahat. Ya, telinga juga mau istirahat. Udah, set. Istirahatkan seluruh anggota tubuh. Di situ antum muhasabah. Hari ini apa yang telah bertambah kepada diri saya? Ilmu. Tadi pagi apel pagi ikut, tidak ikut, kesiangan. Di kelas jam pertama 1 jam pelajaran saya tidur, saya tidak memperhatikan, sehingga saya pas ulangannya nilainya jelek. Terus kekurangan antum itu antum lihat. Jangan orang lain, diri kita dulu. Ya. Lihat, kejelekan. Maka besok saya tidak boleh mengulangi itu. Terus kebaikan apa yang telah dilakukan dalam 1 hari ini? Antum harus muhasabah itu. Ternyata kebaikan antum itu lebih sedikit dari perbuatan jeleknya. Maka antum harus segera berubah. Ya. Jadi muhasabah. Ya. Dihitung-hitung seluruh pekerjaan kita. Awwalu ma yuhasibu abdun yaumal qiyamah wa hiya shalah. Tadi salat saya gimana? Ya, yang boarding hati-hati. Kalau tidak ada yang mengingatkan salat nanti antum bablas salatnya. Ya, kalau antum tidak mengingatkan, ya dosanya jangan dibagi-bagi kepada orang lain. Tanggung sendiri. Ya, karena antum ada di sini, ya kami kebagian dosanya kalau antum tidak salat itu. Antum berbuat maksiat itu, ya dosanya kebagian. Yang di rumah antum kepada orang tua, ya jangan berbuat maksiat. Kenapa? Karena dosanya akan dibagikan kepada kedua orang tua antum itu. Ya,
Jangan ditambah beban berat lagi kedua orang tua antum akibat dari perilaku antum itu. Ya. Nah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian, ya, dengan adanya kajian setiap hari Sabtu seperti ini, antum semua bisa menambah wawasan ilmu agama. Ya. Di dalam kitab lupa lagi saya kitabnya, ya, maka yang antum harus pelajari itu lebih mendalam itu adalah ilmu agama. Jangan bodoh, jangan ridho dengan kebodohan ilmu agama. Ya udahlah, saya mah bisa ngan sakieu geus we. Ya, mumpung antum masih dalam kategori seorang pelajar, seorang peserta didik, maka cepat. Nanti kalau antum sudah usianya 25 tahun, untuk belajar ilmu agama itu agak berat karena sudah banyak tuntutan yang lainnya. Al-akhir gimana? Antum ilmu agamanya sedikit dan antum tidak bisa mewariskan ilmu agama kepada turunan antum nanti. Itu yang akan rugi. Maka orang tua antum sangat bangga ketika antum belajar di pesantren, ketika belajar di tempat ini. Maka antum harus banyak mencari ilmunya agar antum bisa membahagiakan kedua orang tua antum. Anak-anakku, mudah-mudahan dengan kajian ini apa yang Ustadz sampaikan bisa menerap di benak hati antum semua dan antum bisa melaksanakan, mengubah perilaku antum yang tidak baiknya menjadi baik, yang baiknya antum bisa istiqomah dengan jalan yang baik. Al-afu minkum wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.